Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat yang berbahagia dan dimuliakan Allah, para perempuan secara realitas merasa berada di persimpangan jalan karena antara keinginan kata nuraninya selalu berbenturan dan berlawanan dengan realitas-realitas sosial secara budaya dan dihadang oleh pandangan-pandangan keagamaan. Terutama dalam 3 faktor. Pertama adalah pendidikan. Kita merasa terinspirasi oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Nafisah, guru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Keduanya adalah tokoh-tokoh yang sukses dalam ilmu pengetahuan. Sayyidah Aisyah adalah perawi terbanyak hadis-hadis Nabi setelah Abu Hurairah. Sayyidah Nafisah adalah guru para ulama-ulama besar, di mana setiap pengajiannya selalu didatangi oleh berbagai manusia dari berbagai penjuru. Kita menginginkan kita bisa seperti mereka, berpendidikan tinggi, mempunyai kesempatan, tetapi sekali lagi sering terhadang oleh realitas. Orang-orang sekitar kita selalu berkata perempuan itu di kasur, sumur, dan dapur. Karena itulah kemudian kita menjadi terhenti. Kita berdiri di persimpangan jalan antara cerita kesuksesan sirah nabawiyah dan antara realitas yang dihadapi. Padahal dalam asbabul wurud hadis Nabi, pernah Nabi didatangi oleh sahabiat-sahabiat Madinah. Mereka cemburu dengan para sahabat-sahabat yang bebas mencari ilmu dan mendengarkan pandangan-pandangan keagamaan dari Nabi Muhammad. Sehingga salah satu dari utusan mereka datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahabar rajulu bihadithik faj'al lana min nafsik." Ya Rasul, laki-laki datang untuk mengikuti pengajian hadismu, maka jadikanlah kami bagian dari dirimu. Yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakumullah. Yaitu suatu hari kami mendatangimu untuk belajar kepadamu sebagaimana engkau belajar kepada Allah. Faqala, maka kemudian Nabi menjawab, "Istami'na fi yaumin kadza wa kadza fi makanin kadza wa kadza." Berkumpullah kamu mencari kesepakatan. Di hari apa kamu bisa berkumpul dan di tempat mana kamu bisa berkumpul. Fajtama'na fa'atuhunna Rasulullah fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Rawahul Bukhari. Dan ketika para perempuan itu berkumpul, Nabi mendatangi mereka dan mengajari mereka segala sesuatu yang diajarkan Allah kepada Nabi. Kemudian lagi ayat Quran juga menginspirasi sebenarnya bahwa kita para perempuan pun harus belajar. Karena belajar itu akan menjauhkan kita. Karena ilmu itu akan meminggirkan kita dari api neraka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian banyak perempuan, para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, menginginkan motivasi untuk bisa mandiri sebagaimana yang telah diceritakan dalam sirah nabawiyah tentang sosok Siti Khadijah dan Ummu Mubashir. Keduanya adalah orang-orang kaya yang dipandang dan diperdulikan oleh masyarakat Arab, dan keduanya memberikan sumbangsi besar terhadap peranan agama Islam menjadi berkembang pada saat itu. Suatu ketika Nabi pernah berjalan-jalan di kebun korma dan melihat kebun korma yang subur makmur sedang dipanen. Nabi bertanya, "Siapakah itu? Siapa pemiliknya? Muslim ataukah kafir?"
Sahabat menjawab, perempuan Rasul, perempuan muslimah. Kemudian Rasul berkata, la yaghrusu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbah wala syai' illa kanat lahu shadaqah. Seorang muslim tidak akan menanam tanaman dan tidak akan memanen buah yang kemudian buah itu dia berikan kepada manusia, kepada hewan, dan kepada sekitarnya, kecuali baginya adalah sedekah. Jadi dalam menerima pahala sedekah, perempuan juga dapat ambil bagian ketika dia berkarya aktif dalam hal-hal kerja sosial dan kerja ekonomi. Kemudian diceritakan juga Ummu Syarik, imru'atun ghaniyah minal ansor azimatun nafaqah fi sabilillah. Ummu Syarik adalah orang perempuan Ansor yang kaya raya. Dia selalu berkontribusi besar memberikan nafaqah fi sabilillah, bantuan di dalam jalan Allah. Hadis itu bisa menjadi spirit kita para perempuan untuk terus meningkatkan kerja-kerja ekonomi untuk segala amal kebaikan. Ketika perempuan berada di persimpangan jalan, itu juga ketika memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Misalnya perempuan terhadap kesehatan reproduksi. Dia menginginkan memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan tubuhnya, kesehatan dirinya. Tapi lagi-lagi suaminya memilihkannya demi untuk kepentingan suaminya. Padahal perempuan itu tahu kalau itu tidak cocok untuk dirinya dan bisa merusak kesehatannya. Tapi sekali lagi, karena ada dogma sami'na wa ata'na, maka kemudian perempuan itu diam dan mengikuti apa saran kata suaminya. Padahal Nabi sendiri telah mengajarkan kepada kita untuk bisa memutuskan apa yang terbaik untuk diri kita. Dalam banyak riwayat dikatakan Nabi pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau adalah yang lebih mengetahui perkara-perkara duniamu, maka putuskanlah sendiri. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang masalah duniawinya di hadapan Nabi, itu sebenarnya menunjukkan spirit bahwa kita harus menentukan diri kita sendiri. Pun perempuan mempunyai hak terhadap keputusan dirinya dan harus dihormati oleh suaminya. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi pernah berkata, innalakum min nisaikum haqqan. Sesungguhnya ada pada kamu hak-hak perempuanmu. Wali nisaikum alaikum haqqan. Dan sesungguhnya ada hak-hak kamu terhadap perempuan-perempuanmu. Ini sebenarnya sangat bersinergi untuk membentuk sebuah keluarga yang berprinsip menciptakan mawaddah, sakinah, warahmah, agar ayat Allah yang berbunyi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun menjadi sebuah keniscayaan. Maka hai para sahabat-sahabat perempuan dimanapun berada, jangan ragu untuk meningkatkan kemampuan pendidikan dan keilmuanmu. Jangan ragu untuk membebaskan dirimu dari belenggu ekonomi. Bekerjalah sekuat tenaga agar kamu bisa berpartisipasi terhadap jihad-jihad fisabilillah, memberi amal-amal yang saleh. Dan terhadap tubuhmu, beri kebebasan untuk memilih, karena engkaulah yang mengetahui, yang mengerti akan tubuhmu sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.